Ya, bersyukur kembali kita dipertemukan melalui ibadah persekutuan Ibu Lydia. Ya, kalau melalui semua pujian-pujian yang kita nyanyikan tadi ada 3 sepertinya 2 ya, yang paling khusus yang berhubungan dengan tema kita ini, hidupku bukannya aku lagi. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membacanya bergantian. Saya baca dari judul perikop dan ayat 15, ibu-ibu ayat 16. Galatia pasal yang kedua. Nanti di ayat yang ke-20 kita akan sama-sama membacanya. Sudah semuanya? Demikian firman Tuhan. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sampai kepada komitmen atau tema kita bahwa hidupku bukannya aku lagi, tentu membutuhkan proses. Artinya harus jelas dulu latar belakang pemahaman kita tentang keselamatan atau lahir baru. Jelas dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba sampai kepada pernyataan iman, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Harus sampai dulu kita sudah sampai punya pemahaman dasar iman yang benar tentang keselamatan itu, atau kita masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Rasul Paulus menuliskan surat ini, surat Galatia yang kita baca ini, karena ada persoalan yang serius dalam jemaat itu pada waktu Paulus sedang tidak di sana, sedang tidak ada di dalam jemaat itu. Masalahnya bukan masalah yang mudah, masalahnya bukan masalah yang gampang, masalahnya bukan masalah recehan, tapi bagi Paulus ini masalah yang sangat-sangat serius. Apa itu masalahnya? Para penantang Paulus pada waktu itu sedang mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan itu harus hidup saleh dan melakukan semua tuntutan hukum Taurat.
Itulah kemudian yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar yang mencoba menyesatkan jemaat di Galatia ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Injil yang sudah diberitakan oleh Paulus, yang sudah diterima oleh jemaat ini dengan iman, bahkan yang sudah dihidupi. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, iman kepada Kristus Yesus yang sudah mati karena dosa dan yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Iman kepada Kristus itulah dasar keselamatan kita. Iman kepada Kristus itulah dasar orang menjadi anak-anak Tuhan. Dasar iman kepada Kristus yang sudah mati karena dosa kita dan yang disalibkan karena kita supaya kita bisa bebas dari dosa dan dari hukuman karena dosa. Itu sudah demikian luar biasa diajarkan oleh Paulus kepada jemaat ini. Itu sebabnya kalau kita perhatikan kemudian Paulus keras sekali menegur jemaat ini. Ya, dikatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bahkan Paulus menyatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi artinya apa? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena sekarang pun ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba menyesatkan, baik itu orang-orang yang menyatakan sudah di dalam Tuhan, apalagi lah orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Bahwa keselamatan itu Kristus plus, harus ada tambahnya. Keselamatan itu kita peroleh beriman kepada Kristus, ditambah harus tahu bahasa roh. Kalau enggak selamat. Atau beriman kepada Kristus ditambah harus baptis ulang. Kalau enggak selamat. Atau beriman kepada Kristus harus ditambah melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Ada banyak ajaran-ajaran itu. Sehingga kita mulai ragu. Aku sudah belum ya? Penting sekali kita memiliki dasar pemahaman yang benar tentang keselamatan itu sendiri, dasar pengajarannya. Supaya kemudian kita tidak diombang-ambingkan. Bagi Paulus itu masalah yang serius. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kristus titik. Beriman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit titik. Gak ada lagi tambah-tambahnya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ibu-ibu berjuang, berupaya dengan segala usahamu untuk mencapai keselamatan, maka itu bertentangan dengan Injil yang sudah diberitakan dan diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan saya tidak membingungkan. Jadi kita nggak bisa mengejar keselamatan itu dengan semua, ayo aku mau melakukan ini, melakukan itu, supaya aku selamat. Nggak bisa. Tetapi kebalikannya,
orang-orang yang sudah diselamatkan, maka dia akan membuahkan perkara-perkara yang baik. Oh Tuhan, aku sudah Engkau selamatkan. Kau sudah mati Tuhan untuk semua dosa-dosa dan kesalahanku. Apa yang mau kubuat Tuhan untuk-Mu? Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan melalui ini. Itu artinya buah dari keselamatan itu sendiri. Karena kalau dia sudah berubah atau sudah dilahirkan baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak mungkin dia terus menerus jadi orang yang gak pernah berubah. Kelakuannya, ya, cara ngomongnya, perilakunya, gak mungkin dia bisa terus menerus seperti itu. Kalau betul dia sudah paham bahwa dia sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Karena dalam Galatia 2 ayat 16 ini coba kita perhatikan dari yang kita baca tadi. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat apa sih isinya? Bukankah itu berbicara tentang perbuatan baik? Itu ya, 10 hukum Taurat itu kan hampir itu semua kan? Jangan berbohong, jangan berzina, ya kan, hormati orang tuamu. Itu kan semua tentang perbuatan baik. Tapi di sini dikatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi Paulus mencatat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini gak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi ternyata doktrin keselamatan itu penting sekali. Itu dasar yang harus kita miliki, yang harus kita pegang, yang harus kita pahami. Supaya kita gak mudah diombang-ambingkan. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali kita kalau mulailah kita bilang, gimana dengan anak-anak, gimana dengan suami, kayaknya dia sudah mulai baik kok. Kayaknya dia sudah mulai berubah. Kayaknya sudah mulai dia mau ke gereja. Kayaknya dia sudah mulai positif. Kalau hanya sampai di situ, kira-kira kemana? Gimana itu? Ke surga atau ke neraka? Kemana? Ke neraka. Supaya kita ini paham betul dulu, punya dasar yang kuat dulu, supaya dengan dasar pemahaman Alkitabiah yang benar, kita kemudian tidak mengurangi kualitas Injil itu. Dan itu bisa kita beritakan, kita sampaikan. Bahwa keselamatan itu bukan karena, udah kok Inang, udah lumayan lah suamiku udah mulai berubah sekarang. Udah baik dia, it's okay, baik. Tapi kalau tiba-tiba dia besok mati, ayo kemana dia? Terus kita bilang lah, udah baik kok ini suamiku ini tuh, udah baik ini, udah selama 1 bulan ini udah berubah dia ini, suamiku ini. Udah mulai dia sayang sama keluarga, udah mulai ini itu dan segala macam. Pertanyaannya, kemana dia kalau dia belum lahir baru? Kalau dia belum bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia belum menyelesaikan perkara dosanya dengan Tuhan. Kalau dia belum sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan, kalau dia belum berdamai dengan Allah melalui Kristus yang sudah mati untuk dia. Paulus tegas sekali. Bahkan ibu-ibu, saya baca di pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 ini, ya. Dikatakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?
Roh Kudus dimateraikan kapan? Waktu kita melakukan perbuatan baik, waktu kita melakukan hukum Taurat, waktu kita belajar hidup saleh, apakah di situ Roh Kudus dimateraikan? No. Kapan Roh Kudus dimateraikan? Ketika kita mendengar, percaya dan menerima dengan iman Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Pada saat itulah materai Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya jangan salah kita. Nanti banyak kali tuntutan kita sama orang belum di dalam Tuhan. Rajikia doima tu gereja, tu sat, tu son, semua kegiatan agama diikutinya. Ale tonggo pesongoni ngoluna. Yang jahatan, yang gak pernah berubah. Ya kalau Yesusnya gak ada di dalam, siapa yang bilang berubah? Gak mungkin. Kemudian dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Wih, keras sekali nih Paulus bicara ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jemaat ini sudah menerima Injil itu. Mereka sudah percaya kepada Kristus. Tapi ketika pengajar-pengajar yang merupakan penantang Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi harus melakukan hukum Taurat dan sunat, baru kamu selamat. Sampai kalau kita perhatikan masalah ini dalam Kisah Para Rasul 15 itu, ada sidang di Yerusalem hanya untuk menyelesaikan perkara ini. Artinya apa? Itu masalah serius. Supaya kita bikin, bukan hanya perasaan kita yang bicara kemudian aku udah diselamatkan. Jangan hanya pikiran kita, jangan hanya tahu, tapi betul mengalami itu di dalam hidup kita untuk mencapai tema itu. Kalau kita betul nanti sudah mengalami itu, berarti tema itu kemudian hidupku bukannya aku lagi. Bisa kita hidupi dan menjadi nyata melalui hidup kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya penting sekali menegaskan ini untuk kita. Karena masih sering sekali begitu. Contohlah misalnya kemudian, kenapa sepertinya kita ini ibu-ibu ini kurang berjuang. Kalau memang kita sudah meyakini bahwa kita sudah ditebus, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Tahu betul kita orang yang di luar Kristus itu pasti neraka bagiannya. Tapi kenapa kita kurang berjuang untuk suami-suami kita yang belum di dalam Tuhan? Kenapa kita tidak begitu berjuang untuk anak-anak kita? Kenapa kita tidak berjuang untuk keluarga kita? Orang tua, mertua dan yang lainnya. Kenapa kita nggak berjuang? Kalau kita memang betul tahu parsatokina do di portibion, sampai pada satu waktu, titik waktu lonceng berbunyi, nggak bisa lagi di sana bilang, aduh Tuhan terimalah Tuhan Yesus, edaku ini Tuhan, aku sayang sama dia Tuhan, terimalah dia Tuhan Yesus ya, berdoa pun aku Tuhan dia biar dia masuk surga, nggak bisa. Jadi kalau kita sudah jelas tahu, sudah meyakini, sudah kita hidupi, dan kita yakin bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita punya beban yang besar untuk keluarga kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Paulus ini demikian kekeh, demikian tegas, gak mau kompromi sedikit pun dengan Injil yang benar ini? Karena dia sendiri tadinya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang taat melakukan semua tuntutan hukum Taurat, bahkan tidak bercacat. Saya akan baca dari Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang keempat sampai yang ketujuh dikatakan demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Adakah kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus ini? Mentaati hukum Taurat, tidak bercacat katanya. Tidak bercacat celah. Artinya apa? Semua bisa dilakukannya. Bahkan yang luar biasanya, bukan hanya melakukan tuntutan hukum Taurat ini. Paulus membunuh, menganiaya, membawa orang-orang percaya ke dalam penjara. Karena dia nggak percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus. Dibawa itu semua, ya. Saya baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, artinya orang-orang percaya yang mula-mula ini, ya, dalam Kisah Para Rasul. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebegitu kuatnya keyakinannya tentang hukum Taurat dan sunat itu, bahwa orang untuk bisa sampai ke surga, dia harus bisa melakukan tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Sebegitu yakinnya dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 9, semuanya berubah total. Berubah bahwa keselamatan itu bukan karena aku mati-matian berjuang untuk melakukan hukum Taurat ini, bukan. Ketika Yesus menyatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus itu membawa perubahan total, perubahan radikal. Bukan hanya tentang dasar keselamatan tadi, tapi semua karakternya, tujuan hidupnya, beban pelayanannya, sehingga dia mau memberitakan semua apa yang dialaminya itu. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa sampai seperti ini? Ternyata semua orang berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia keras sekali kepada jemaat di Galatia ini. Kok cepat kali kalau kita perhatikan surat-surat Paulus di ke-13 bukunya, setelah pasal 1 itu bicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui memberkati kamu. Biasanya itu selalu Paulus di di perikop berikutnya itu selalu nyatakan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kalau di Galatia ini nggak ada lagi kami mengucap syukur. Udah langsung aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Dia punya pengalaman. Dia datangnya dari latar belakang itu. Orang Yahudi yang taat luar biasa kepada keyahudiannya. Tapi ternyata itu tidak memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita mulai belajar. Betul nggak sih dasar keselamatan yang saya miliki? Karena nanti pada akhirnya kita akan bisa melihat kalau enggak bertumbuh, nah ini udah jadi masalah baru lagi nih. Kalau enggak bertumbuh, berarti kemungkinan besar ada masalah-masalah dosa yang belum kita mau selesaikan. Belum jujur kita mengakuinya kepada Tuhan. Sehingga itu kemudian yang menyeret-nyeret kita. Kaki kanan kita mau ke depan, tapi kaki kiri kita ini di belakang tertinggal.
Karena memang kita belum mau jujur untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, gak usah menyembunyikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Tadi pagi dalam ibadah Ibu Maria, kami belajar tentang karakter Rahab. Ya, seorang perempuan sundal, pelacur. Tapi akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Tercatat sebagai pahlawan iman. Karena pertobatannya yang luar biasa. Jadi sekotor apapun kita, sehina apapun kita, sejahat apapun kita, bagi Yesus semua bisa diselesaikannya. Dia sangat mengasihi kita dengan semua latar belakang hidup yang lama kita. Tapi harus jujur, jangan disimpan-simpan. Itulah kemudian yang menjadi apa? Menjadi sarana bagi si iblis terus mengecoh kita untuk kita tidak bisa bertumbuh maju di dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus itu membawa perubahan besar. Bukan hanya tentang doktrin, tentang dasar pengajaran yang sudah menyatu menjadi ciri khasnya, itu semuanya berubah secara radikal. Nah, kalau kita kemudian ditanya sekarang, perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita ini? Setelah kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Bisa coba kenali diri sendiri sekarang? Coba bicara dengan diri sendiri. Apa yang sudah kelihatan berubah? Ada nggak yang berubah? Kalau nggak ada yang berubah kan dipertanyakan. Nggak sampai nanti kita ke tema kita ini. Ada nggak yang berubah? Atau lambat berubahnya? Atau masih kita sayang-sayang? Kalau Rahab si pelacur itu ditinggalkannya kotanya, ditinggalkannya rumahnya, ditinggalkannya kepercayaan lamanya, ditinggalkannya pekerjaannya untuk ikut kepada Allahnya Israel. Karena dia percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang dahsyat luar biasa, lebih besar, lebih hebat daripada Raja Jeriko yang tidak bisa menyelamatkannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya pemahaman yang tadi, tapi diikuti bahkan dengan tujuan hidupnya. Kalau dulu Paulus itu tujuan hidupnya menganiaya orang-orang percaya, membunuh, membawa ke penjara orang-orang percaya. Setelah dia mengalami perjumpaan, apa perubahan yang luar biasa? Dia mau semua orang percaya kepada Yesus. Dia mau semua orang supaya tidak terus bertahan di dalam kejauhiannya, supaya tidak terus di dalam dasar keselamatan yang salah, tapi supaya semua orang ayo, makanya dia kemana-mana memberitakan Injil bahwa Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah menebus kita, itu yang selalu diberitakannya. Berubah total. Makanya saya tanya tadi, apanya yang udah berubah ibu-ibu? Apanya yang udah berubah? Ada nggak nampak berubah dengan jelas? Ya, kecintaannya kepada Tuhan, kecintaannya akan firman Tuhan, itu aja dulu. Ya, yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi, kecintaan kita untuk berdoa, sudah mulai nggak ada kemajuannya? Atau kalau sempat aja lah. Padahal soal sempat atau enggak sempat itu berhubungan dengan komitmen kita. Kan gitu ya. Enggak ada alasan. Banyak kali kerjaku pagi-pagi aku udah harus masak sarapan anakku ini itu dan yang lain-lain. Itu kan receh. Ya kalau ibu-ibu masaknya mau jam 5 bangunlah sebelum jam 5. Kan tinggal itu kan. Buktikan, harus ada buktinya.
Jangan kita terlalu gampang menyatakan kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Sehingga Paulus sampai kepada ayat 20 yang kita baca tadi, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup. Hidupku bukannya aku lagi, berubah, ada perubahan yang besar. Paulus rindu semua orang, itu sebabnya dia dari satu tempat ke tempat yang lain kalau kita belajar dari kisah para rasul. Meskipun dia harus mengalami penganiayaan yang berat, meskipun dia harus keluar masuk penjara, bagi dia itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting semua orang jangan binasa. Apa yang ada dalam isi hati Yesus itu kemudian itulah yang ada dalam isi hatinya. Bagaimana supaya semua orang ini kemudian beroleh pengampunan dan keselamatan yang kekal? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pun banyak aktivitas kita, apakah itu di PDPA ini, apakah itu di gereja, apakah itu di komunitas Kristen lainnya, itu enggak salah. Tapi jangan lupa, tugasmu di situ adalah memberitakan Injil. Tugasmu di situ adalah mencari jiwa. Tugasmu di situ adalah memberitakan, bukan aku lagi, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya kemauan kedagingan kita ini untuk ada di dalam semua aktivitas rohani, bukan. Hidupku bukannya aku lagi. Kalau bukannya aku lagi berarti Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam kita itu merindukan supaya kita melakukan, menceritakan, memberitakan tentang siapakah Yesus itu bagi mereka. Bagaimana dengan keluarga kita? Kadang-kadang dalam di PDPI ini ada namanya pertemuan koordinasi. Semua komisi-komisi hadirlah di situ. Baik itu waktu PA maupun waktu jam doa. Nah, selalu yang dibicarakan itu, kenapa ya kalau misalnya persekutuan kaum bapak lah ini nanti setelah kita. Kenapa ya kaum bapak ini sedikit kali yang hadir? Di mana suami-suami ibu-ibu yang ada di persekutuan Ibu Lydia? Di mana suami-suami yang ikut dalam persekutuan Ibu Maria? Kok nggak kelihatan ya? Pertanyaannya kan, sudahkah Injil kita beritakan kepada mereka? Jangan lo ibu-ibu cuman bilang I love you papa, ya kan? Tapi I love you-nya cuman mau ya biar duitnya dikasih sama aku, biar setoran bulanannya itu lancar. Tapi gimana dia kalau belum memiliki Yesus? Tiba-tiba lonceng berbunyi, ya kan? Emang tahu kita kapan lonceng berbunyi? Tahu nggak? Kalau tahu lumayan ya. Ya udahlah, kalau misalnya kira-kira bulan 12 tahun ini, bulan 10 udah mulailah bisa aku mulai. Kan kita nggak tahu. Karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada komitmen tema kita, hidupku bukannya aku lagi. Yang pertama dari semua yang sudah kita nyatakan tadi, yang pertama supaya kita bisa sampai kepada apa yang dinyatakan oleh Paulus, komitmen Paulus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang pertama, dasar lahir barunya harus jelas. Gak mungkin saya tanya satu-satu dari depan ini toh. Dasar lahir barunya harus jelas. Jangan lagi dikurangi, ditambahi.
harus menyelesaikan perkara dosanya dengan Tuhan. Datang pribadi untuk mendapatkan pelayanan. Kalau kita butuh di sini semua tersedia. Ini sudah berulang-ulang. Untuk menyelesaikan perkara dosa kita. Untuk minta ampun sama Tuhan. Untuk berdamai. Percaya bahwa semua utang dosa kita ini sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa dan dari hukuman karena dosa. Menerima Dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi. Bisa ya ibu-ibu ya? Dasar lahir barunya harus jelas. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambahi. Enggak kok Kak, kalau di gereja sana Kak, dibilangnya harus ada baptis ulang Kak. Oh di sana nggak bisa Kak, harus tahu bahasa roh. Oh di sana nggak bisa Kak, harus ada kasih perpuluhan. Perpuluhan itu memang bagian tanggung jawab kita untuk mengembalikan kepada Tuhan, tapi bukan itu yang menjamin keselamatan kita. Jadi kalau lahir barunya nggak jelas, takutnya nanti kita sebentar sepertinya semangat. Sebentar, ada sedikit aja masalah, udah mulai. Ya, hanya karena orang yang mungkin ada masalah sedikit aja lah, udah mulai kurang semangat kita, udah mulai nggak ada komitmen kita, udahlah nggak usah lagi datang di Bu Lydia itu, nggak ada di situ yang bisa didapat. Karena kalau dia lahir, sama aja tuh, gampang kita pahamnya. Kalau bayi baru lahir, tentu dia yang dibutuhkannya apa? Susu. Sama dengan 1 Petrus 2 ayat 2. Ya, orang-orang yang dilahirkan baru, dia akan rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi tanda-tandanya itu gampang, jelas. Dia semakin merindukan hadirat Tuhan, dia semakin merindukan firman Tuhan, dia semakin merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada tanda-tandanya. Kalau kita masih seperti yang lamanya, baca firman Tuhannya cuma hari Minggu lah di gereja, mendengar firman Tuhan. Baru ditambahlah di hari Selasa, Ibu Lydia seperti ini. Apa yang bisa kita dapat? Kalau bayi itu cuma dikasih minum susu sama mamanya cuma hari Selasa sama hari Minggu. Kayak mana itu Bu? Hah? Mangolu doinang? Dekat pula jaraknya kan, Minggu sama Selasa mungkin masih bisa lah. Tapi dari Selasa ke Minggu kan mudah kan untuk mencoba mengerti kan. Begitulah rohani kita ini. Bagaimana kita bisa melawan dunia ini dengan begitu banyak tawarannya yang luar biasa menggiurkan. Kalau tidak ada pengisian firman Tuhannya dan doa-doanya setiap hari, bagaimana kita bisa melawan suara-suara dunia ini? Bisa nggak kita menang? Toy maedah. Memang songoni doi Nathan, mulailah dia mengerumpi, mulailah dia menggosip, mulai dia menyatakan yang tidak benar, mulai dan terus tidak ada berubahnya. Sebelum kenal Tuhan tukang gosip, udah kenal Tuhan pun tetap tukang gosip. Hidupku bukannya aku lagi, betul nggak itu? Kalau seperti itu, enggak lah. Harus ada berubahnya, ya enangnya. Kalau dulu nggak pernah rindu berdoa, kalau dulu nggak pernah sayang sama menantu, sama Hela, sama cucu, sekarang juga gitu. Katanya udah lahir baru, udah terima Yesus. Tapi ganuk arilah dihatai. Apa namanya kalau bahasa Batak menantu? Permainnya, ya. Kalau Hela oke lah, mungkin jarang lah kita memarahi Hela ya kan.
Tapi kok permain kayak saingan berat. Wow, apalagi lebih cantik permainnya dari kita, permainnya. Wih, bukan senang. Bahaya tuh kalau anak-anak Tuhan masih seperti itu. Ya kan? Orang yang tidak di dalam Tuhan aja bisa sayang sama permain. Jadi lahir barunya dasarnya harus jelas. Sama seperti Efesus pasal yang kedua. Dikatakan ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada komitmen hidupku bukannya aku lagi. Ayat 19 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sudah lahir baru tadi harus meyakini bahwa kita telah mati terhadap dosa. Jadi artinya apa? Gak ada sebetulnya kekuatan dosa itu untuk bisa menghancurkan kehidupan beriman kita. Jadi kalau kekuatan dosa masih bisa mempengaruhi kita untuk bisa tetap di dalam dosa yang sama, ada yang salah. Kitanya yang terlalu sombong, kitanya yang terlalu egois, kitanya yang merasa selalu menganggap benar, kitanya yang gak mau dirubah, kitanya yang terus bertahan. Saudara ingat, dikatakan oleh Paulus tadi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kan sebetulnya kalau kita mau paham betul, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka semua dosa, kesalahan, keburukan, apapun itu kan sudah selesai kan? Jadi titik waktu kita menerima Yesus itu, kita kan orang-orang yang sudah dikuduskan. Betul? Berarti itu starting point bagi kita untuk terus menerus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tapi kenapa kita selalu membuka hati, membuka perasaan, membuka keinginan, membuka pikiran kita untuk dikacau balokkan oleh dosa itu? Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Coba Ibu MC baca sayang. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kita milik siapa? Betul. Terus apa kalimat berikutnya? Udah disalibkan belum? Loh. Tadi ditanya, kita ini semua milik Kristus? Kalimat selanjutnya apa? Sudah disalibkan dagingnya? Wah, gak sama loh dengan jawaban yang pertama tadi. Kalau bilang kita milik Kristus, ya semua. Tapi kalau ditanya, ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sudah? Mulai antara percaya dan tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya kehidupan lamanya dengan segala yang pernah dikerjakannya telah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya kemudian dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 apa katanya? Jika dia ada di dalam Kristus, yang lama akan atau sudah? Betul. Betul? Betul sudah berlalu.
Nanti keluar dari ruangan ini, disenggol orang, mobil atau sepeda motor kita, kira-kira apa yang keluar? Gimana itu? Apa jawab kita? Mulai mempertimbangkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mobil saya itu nggak tahu saya berapa kali udah ditabrak beca itu. Dari belakang, ya, ada lagi dari depan. Kita mau belok kiri, masuk becaknya dari kiri. Padahal mobilnya baru di apa itu namanya, dirabin. Baru itu keluar dari bengkel, udah langsung tergores agak dalam di bawah pintu depan. Kira-kira saya bilang apa ya? Nggak ada bilang minta maaf pun nggak ada. Ya paling Tuhan Yesus berkatilah dia. Selesai, saya nggak ada bilang apa-apa, saya terus menjaga. Mobil saya pernah ditabrak orang, udah cerita juga itu sama yang dekat-dekat lah ya. Udah jelas-jelas saya belok kiri, dia datang dari sana. Mungkin nggak sih aku menabrak dia, aku mau belok dari sini. Dia datang dari sana lurus gini, buang. Berapa juta juga itu habis. Kita turun dua-dua. Ya, terus bilang, kenapa bisa gitu Pak? Langsung dia mengup kita, mop kita. Kan saya perempuan, dia laki-laki. Ibu yang salah, ibu begini, begitu panjang lebar. Cucu sudah menangis-nangis di mobil. Karena mereka tadinya kami masih nyanyi-nyanyi baru pulang jemput sekolah mereka. Harus begini dan yang lain-lain. Saya cuma bilang, ya udahlah Pak. Kalau menurut Bapak saya yang salah, nggak apa-apa Pak. Saya kasih 200.000. Timbang saya berdosa, itu apa ya? Belajar. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rugi? Enggak rugi. Lebih rugi saya kalau mencoba emosi. Lebih rugi enggak? Susah enggak jadi anak Tuhan? Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita. Itulah kalau mau menyatakan sampai kepada tema ini. Hidupku bukannya aku lagi. Rugi rupanya kalau terus 200.000 itu. Perjuangan untuk menjadi seperti Yesus pasti akan ada ujian-ujiannya. Kalau aku bikin kayak gini kira-kira gimana dia ya? Bisa menang gak? Ingat aja lah bahwa itu adalah ujian dari Tuhan supaya kita betul menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan telah mati terhadap dosa. Kolose 3 ayat 5 apa katanya? Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Apakah Yesus langsung yang mematikan? Atau kitanya yang harus mematikan? Bisa kita mematikannya? Bisa karena kita sudah menjadi anak Tuhan diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau buat ini temanya dari pengurus, ya kan? Karena mereka rindu melihat kita semuanya ada perubahan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa katanya? Kalau Kristus hidup di dalam aku, berarti kan kita harus belajar untuk bisa menjadi seperti Kristus itu sendiri. Tidak bisa hanya bicara-bicara saja. Makanya supaya lebih tahu banyak firman Tuhan, supaya lebih banyak dikoreksi, supaya banyak dievaluasi, supaya lebih banyak bertobatnya, harus masuk kelompok pemuritan.
Kalau dalam kelompok pemuritan saya ada satu kelompok 4 orang ibu-ibu. Ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang salah, belum saya tanya, dia udah duluan cerita. Kayak mana lah kak, aku tadi gagal kak, begini-begini. Aku gak ada tanya kok, kenapa kamu cerita? Ya pasti nanti firman Tuhannya sampai ke situ. Udahlah aku jujur aja lah mengaku. Tapi luar biasa banyak perubahan mereka. Bagi saya kebanggaannya adalah mereka punya beban yang luar biasa untuk keluarganya. Bagi saya itu luar biasa. Makanya saya bilang tadi, punya beban gak sih kita untuk keluarga kita? Ya, doakan sungguh-sungguh, tapi kita pun berubah lah tong. Jangan kita prepet sebelum bertobat, udah bertobat pun di rumah merepet aja kerja. Macam mana anak-anak sama suami mau tertarik datang sama Yesus? Dulu kok gitu, datang ke Ibu Lydia pun gitu. Mana yang mau diikuti? Kan gitu kan, harus nampak lah. Bukan aku lagi loh Pak, ini Yesus yang hidup dalam aku. Kok berubah koma? Iya, ini bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku inilah yang membuat aku berubah. Kan harus gitu. Akhirnya di mana kau belajar mah? Bawalah aku ke sana. Kan gitu jadinya. Yang ketiga, ayat 19 dikatakan hidup untuk Allah. Sedikit lagi ya Bu. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kalau kita mau menyatakan hidupku bukannya aku lagi, harus bisa kita nampakkan hidupku ini untuk Allah, bukan untuk diriku sendiri. Jadi egoisnya sudah mulailah harus banyak-banyak terkikis. Hidupku ini bukan milikku, kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kita milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu, itu dalam 1 Korintus 6, 19b sampai ayat 20. Sebab kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu telah ditebus. Harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Jadi kita ini milik Yesus sepenuhnya. Kalau milik Yesus berarti kita kan harus menunjukkan sifat-sifat Yesus itu di dalam dan melalui kita ini. Cobalah kita baca, sama-sama lah membacanya, ya, supaya enggak bisa agak seragam. Sebelah kiri saya ini duluan, 1 Yohanes 2 ayat 6. Baru nanti sebelah kanan saya setelah sebelah kiri selesai. Ayo dulu kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Shh. Sebelah sini dulu. Sebelah kanan belum. Nanti kejar-kejaran. Ya, sebelah kiri saya ini dulu. 1, 2, 3. Oke, sebelah kanan. Barang siapa mengatakan, kita udah di dalam Kristus belum? Betul? Kalau mati masuk surga, nama kita sudah tercatat. Kalimat selanjutnya apa tadi? Wajib. Kalau wajib apa ya? Kristus hidupnya seperti apa? Penuh kasih, penuh pengampunan. Siapa di sini yang belum mengampuni? Ada orang yang sakit hati. Ayo siapa? Siapa yang belum saling mengampuni di sini? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang belum mengampuni di sini? Ada? Kanan kiri? Ada? Ayo, selesaikan sekarang. Siapa? Saya mau lihat contoh praktis. Ada enggak yang belum saling mengampuni masih disimpan di sini? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus itu hidup bagaimana? Mengasihi,
mengampuni, taat, penuh perhatian, peduli, mau mengorbankan hidupnya, memberi, semuanya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba nanti diuraikan atau ditulis satu-satu. Bagaimana waktu Yesus hidup di dalam dunia ini? Coba tulis. Ya. Tulis di rumah satu-satu. Kemudian berkacalah kita kepada apa yang sudah kita tulis tadi. Tuhan, benarkah aku sudah hidup seperti ini? Wajib loh katanya. Jadi jangan terlalu gampang kita menyatakan bahwa aku sudah di dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib, ia harus, supaya melalui Kristus yang hidup di dalam kita ini, orang lain tertarik, mau mengampuni, gak usah tanya siapa yang bersalah. Ya, lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak enak sama kita. Lepaskan, enak kali loh hidup yang merdeka ini. Tahu gak ibu-ibu? Ya, enak kali hidup yang merdeka. Berdoa enak, menyanyi enak. Gak ada yang mengganjal. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang, lihatlah perubahan Paulus yang radikal itu. Dan kita pun diminta oleh Tuhan untuk berubah. Tunjukkanlah sifat-sifat Yesus itu. Saya ada di dalam Kristus berarti apa? Sorga. Kristus di mana sekarang? Ngapain dia di sana? Menyediakan tempat. Untuk siapa tempatnya disediakan? Siapa orang percaya itu? Kenapa saudara percaya? Hah? Nah, mulai lagi nggak bisa menjawab. Kenapa Inong? Percaya dari pendengaran. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, Raja kita, dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka nama-nama kita, nama-nama orang yang sudah tertulis dalam buku kehidupan Tuhan itu, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempatnya untuk kita ini loh. Baik kali enggak sih Yesus itu? Tapi kenapa kita dituntut untuk hidup seperti Kristus? Kayaknya berat kali ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Waduh, enak kali nyanyinya. Ingat, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 tadi untuk kita bisa mencapai sampai kepada tema. Yang pertama apa tadi? Harus jelas lahir barunya. Yang kedua apa tadi? Sudah mati terhadap dosa. Jangan lagi dibongkar-bongkar. Sudah. Ya. Jadi kalau mau keluar emosionalnya, kau sudah disalibkan. Jangan lagi keluar. Nanti Yesus tidak dimuliakan. Yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Ibu-ibu. Loh, baru loh. Hidup untuk Kristus, hidup untuk Allah. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya, untuk membuktikan bahwa kita sudah di dalam Kristus, sudah diselamatkan, menjadi ahli waris kerajaan sorga, sudah disalibkan bersama Kristus, harus nampak buahnya, harus nampak perubahannya. Manusia lama kita harus dikubur dalam-dalam karena memang itu sudah diselesaikan oleh Kristus dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Dan harusnya manusia barulah yang menonjol untuk bisa memberkati orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam